Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang manajemen pemangku kepentingan proyek. Ini adalah bahan terakhir kita yang akan termasuk di dalam ujian akhir semester. Di dalam pelaksanaan proyek, seringkali kita menemui bahwa proyek itu spesifikasinya sering berubah. Baik itu permintaan dari pihak pemilik, baik itu permintaan dari staf pelaksana, dan lain hal dikarenakan masalah teknis ataupun berbagai hal. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, maka selalu ada kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan proyek ada saja mungkin orang yang akan kehilangan pekerjaan sebelum proyek itu selesai ataupun ketika proyek itu selesai. Dan juga seringkali sebagai manajer proyek, Anda akan dipandang sebagai musuh karena mungkin Anda dianggap sebagai orang yang menyebabkan hilangnya pekerjaan itu. Sebaliknya, juga memungkinkan secara positif manajer proyek bisa dipandang sebagai sekutu kalau mereka memimpin proyek membantu meningkatkan keuntungan, menghasilkan pekerjaan baru atau meningkatkan gaji untuk para pemangku kepentingan tertentu. Oleh karena itu, manajer proyek harus belajar untuk bisa mengidentifikasi, memahami, dan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan kita sering sebut dengan istilah stakeholder. Di dalam pelaksanaan pengelolaan stakeholder dalam proyek, kita memiliki 4 langkah utama. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu siapa saja sih sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam proyek, dan juga siapa saja yang terpengaruh oleh setiap pelaksanaan dari proyek maupun perubahan yang terjadi. Dan juga kita harus paham cara terbaik untuk mengelola hubungan itu dengan mereka. Yang kedua adalah planning stakeholder atau merencanakan para stakeholder. Di sini kita harus menentukan strategi untuk melibatkan kepentingan secara lebih efektif. Yang ketiga adalah managing stakeholder engagement. Maksudnya apa? Maksudnya adalah para pemangku kepentingan perlu terus dilibatkan di dalam proyek agar kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, harapan mereka, dan pada saat yang sama, kalau kita menemui masalah, kita bisa dengan lebih mudah memecahkan masalah tersebut bersama dengan mereka. Jadi kita jangan sampai berulang-ulang harus mengubah spesifikasi ataupun perubahan tersebut kita ulang lagi gara-gara ada satu pihak yang tidak setuju. Yang keempat adalah controlling stakeholder engagement. Di sini kita perlu memantau hubungan pemangku kepentingan dan menyesuaikan rencana dan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan. Baik, kita lihat ya secara khusus langkah ke-1, identifying stakeholder. Pemangku kepentingan proyek internal umumnya termasuk sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, dan pelanggan internal untuk proyek tersebut. Para pemangku kepentingan internal lainnya adalah antara lain top management atau manajemen puncak, manajer operasional, manajer fungsional, manajer proyek lainnya, karena organisasi biasanya punya sumber daya yang terbatas. Kemudian pemangku kepentingan proyek eksternal antara lain adalah customer atau pelanggan kita, para pesaing, vendor atau pemasok, dan juga kelompok eksternal lain yang berpotensi terlibat dalam proyek atau terpengaruh oleh proyek ini. Sebagai contoh misalnya dengan pemerintah maupun warga yang peduli. Bisa jadi pada saat kita melaksanakan satu proyek, mungkin ada kegaduhan, mungkin juga ada satu gangguan, dan warga bisa saja protes atas hal tersebut. Di luar dari yang saya sebutkan tadi, juga ada berbagai tambahan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai contoh antara lain program director atau direktur dari pelaksana program, kemudian keluarga dari project manager, serikat pekerja atau labor union, dan juga potensial customer. Mungkin yang belum menjadi customer kita, tapi bisa jadi mereka akan jadi customer kita dan kemudian akan mengganggu pelaksanaan proyek yang sekarang kita jalankan. Adalah penting untuk berfokus pada pemangku kepentingan yang memiliki hubungan paling langsung dengan suatu proyek. Misalnya kita perhatikan hanya pemasok utama. Dalam langkah 1, kita perlu mendata para stakeholder kita. Ini kita sebut istilahnya sebagai stakeholder register. Data stakeholder antara lain yang kita cari apa saja, yaitu nama, posisi, lokasi, peran di proyek, dan juga informasi kontak. Yang kedua adalah assessment information, persyaratan dan harapan utama pemangku kepentingan, pengaruh potensial, dan fase proyek di mana pemangku kepentingan paling berkepentingan. Yang ketiga adalah stakeholder classification,
Apakah pemangku kepentingan internal atau eksternal organisasi tersebut adalah seorang yang ya kita harus bedakan ya, internal atau eksternal dari organisasi kita. Kemudian apakah pemangku kepentingan mendukung proyek atau menentang. Ini adalah contoh dari stakeholder register, bisa dilihat di sini. Kolom pertama adalah nama, kolom kedua adalah posisinya, jabatannya apa. Yang kolom ketiga ini pihak internal atau eksternal, lalu peran dalam proyeknya ini apa. Jadi ini kalian bisa lihat ada proyek sponsor, ada senior manager, sampai ke supply software. Kemudian ini kontak information-nya. Ini penting sekali untuk kita maintain atau kita jaga supaya dengan mudah kalau terjadi isu atau masalah yang harus kita tangani dengan segera, kita bisa menghubungi mereka. Selanjutnya, di dalam langkah ke-1 ini kita masih juga harus mengklasifikasi stakeholder kita. Setelah kita menentukan siapa saja stakeholder kita, Anda bisa menggunakan klasifikasi yang berbeda untuk menentukan pendekatan dalam mengelola hubungan pemangku kepentingan. Kalau Anda lihat di sini dalam grafik ini ada dua sumbu, yaitu power dan interest. Dan Anda bisa lihat high power, low power, kemudian interest, high dan low. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalau yang kuadrannya itu powernya tinggi, tapi tidak terlalu tertarik, berarti kita cuma perlu keep satisfied atau memuaskan mereka saja. Kalau di kuadran yang powernya tinggi dan mereka juga punya kepentingan yang tinggi, interestnya tinggi, kita harus manage closely atau sangat mengelola dengan hati-hati. Jangan sampai mereka kecewa gitu maksudnya ya. Oke. Kalau powernya itu rendah dan interestnya juga rendah, kita tenang-tenang aja. Mereka tidak akan terlalu mengganggu proyek kita. Jadi kita hanya perlu memonitor saja. Dan yang terakhir, kalau powernya itu rendah dan tapi interestnya itu tinggi, berarti kita harus meyakinkan bahwa kita selalu memberikan informasi kepada mereka. Jadi mereka jangan sampai kecewa bahwa kita tidak memberitahukan mereka. Berikut ini adalah tingkatan dari keterlibatan stakeholder kita. Mulai dari unaware sampai ke leading. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kalau unaware itu apa? Berarti tidak sadar, berarti tidak tahu proyek dan tidak tahu potensi dampaknya terhadap mereka. Resistant itu berarti sadar akan proyek tapi menolak, nggak mau ada perubahan itu. Netral, sadar akan proyek tapi tidak mendukung atau menolak. Supportive, sadar akan proyek dan mendukung perubahan. Leading, sadar akan proyek. Jadi dengan mengetahui keterlibatan ini, kita juga bisa memperhatikan yang mana yang harus kita betul-betul hati-hati dalam mengelola keterlibatan mereka, dan mana yang kita tidak terlalu harus khawatir, tapi kita tetap memonitor hubungan kita dengan mereka. Langkah kedua dalam pengelolaan stakeholder adalah merencanakan bagaimana kita mengelola mereka. Jadi, setelah mengidentifikasikan dan menganalisis pemangku kepentingan, tim proyek harus mengembangkan rencana untuk mengelolanya. Berikut ini adalah rencana pengelolaannya yang bisa kita lakukan, yaitu tingkat keterlibatan saat ini dan apa saja yang diinginkan, keterkaitan antar pemangku kepentingan, persyaratan komunikasi, strategi pengelolaan potensial untuk setiap pemangku kepentingan, metode untuk memperbaharui rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Kita harus hati-hati di dalam langkah kedua ini, ada berbagai rencana yang harus kita lakukan untuk mengelola informasi yang sensitif. Karena rencana pengelolaan pemangku kepentingan seringkali menyertakan informasi yang sensitif, ini nggak boleh jadi bagian dari dokumen proyek resmi. Biasanya kita simpan saja, kalau kita project manager, kita akan simpan dalam catatan pribadi kita yang mungkin akan dilakukan, kita tinjau hanya dengan orang-orang tertentu. Dalam banyak kasus, kita hanya biasanya manajer proyek dan beberapa anggota tim yang memang akan menangani ini yang harus punya rencana ini. Bagian dari rencana pengelolaan pemangku kepentingan ini tidak tertulis, dan kalau ada juga, ini adalah confidential dokumen sehingga distribusi sangat dibatasi. Ini contoh dari sampel stakeholder analysis, bisa dilihat kolom pertama adalah nama, kolom kedua ini power, interestnya seperti apa, kemudian engagement-nya seperti apa, dan ini adalah manajemen strategi bagaimana kita mengelola mereka. Ya, saya ambil contoh di sini misalnya Ryan ya, Ryan ini punya powernya medium, dia kepentingannya tinggi. Jadi kita dan dia itu sekarang keterlibatannya itu suportif atau mendukung, jadi dia tidak menentang ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini strateginya. Ryan sudah dengan perusahaan ini beberapa tahun dan dia sangat dihormati. Tapi dia
merasa terancam oleh keberadaan Debra. Dia juga tidak menyukai Debra dibayar lebih tinggi daripada Ryan. Jadi Ryan ingin berusaha untuk menyenangkan bosnya yang bernama Chien. Itu adalah tujuan utamanya dia. Oleh karena itu, pada saat kita mau mempengaruhi Ryan supaya bisa mendukung proyek kita harus yakinkan dia bahwa solusi yang kita berikan sebagai usulan itu adalah yang terbaik untuk semua, dan terutamanya untuk siapa? Ya untuk bosnya, Chien. Ya. Jadi seperti ini contohnya bagaimana kita mencoba menganalisis dan kemudian kita menyusun strategi untuk menghadapi stakeholder tertentu. Kita masuk ke dalam langkah ketiga, yaitu mengelola keterlibatan dari stakeholder. Keberhasilan proyek seringkali diukur dalam hal kepuasan pelanggan atau sponsor. Sponsor proyek seringkali memberi peringkat tujuan ruang lingkup, waktu, dan biaya dalam urutan kepentingan dan memberikan panduan tentang cara menyeimbangkan 3 kendala. Yaitu apa? Yaitu ruang lingkup, waktu, dan biaya. Ya, jangan lupa setiap kali ada perubahan proyek, pasti 3 faktor ini akan kita kena dampaknya. Ya, ini saya sudah sebutkan dari awal perkuliahan kita. Peringkat ini dapat ditampilkan dalam bentuk matriks manajemen ekspektasi untuk membantu memperjelas ekspektasi kita terhadap stakeholder. Contoh di sini ada di kolom 1 adalah ukuran kesuksesan, lalu prioritasnya, lalu harapan atau ekspektasi, lalu di sini adalah panduan. Saya ambil sebagai contoh yang pertama, scope atau cakupan. Prioritas nomor 1. Ekspektasi kita apa? Scope statement kita, yang ini masih ingat ya, ini di awal-awal perkuliahan kita sudah dibahas, kita harus mendefinisikan scope statement ini dengan sangat-sangat jelas. Ya, siapa saja yang melaksanakan, tanggung jawabnya apa, dan berbagai risiko dan lain-lain. Oke. Nah, panduannya apa? Pada saat kita berfokus pada pertemuan-pertemuan yang kita harus lakukan untuk bisa melakukan hal-hal lain, maka kita harus betul-betul membuat scope statement ini baik, dan juga kita akan harus mengikuti standar IT dari perusahaan ini, walaupun itu adalah sesuatu yang opsional. Untuk yang lainnya, Anda bisa baca sendiri untuk di tabel ini. Di dalam langkah ketiga, kita dalam mengelola keterlibatan para stakeholder, kita harus punya yang namanya issue logs atau log berbagai permasalahan atau catatan berbagai permasalahan. Maksudnya apa? Di sini kita harus paham harapan pemangku kepentingan untuk membantu kita mengelola masalah kita. Masalah biasanya harus didokumentasikan dalam log masalah, alat yang digunakan untuk mendokumentasikan, memantau, dan melacak masalah yang memerlukan penyelesaian. Isu yang tidak terselesaikan bisa menjadi sumber utama konflik dan mengakibatkan harapan pemangku kepentingan tidak terpenuhi. Log masalah bisa membahas area pengetahuan lainnya juga. Ini contoh dari sampel log masalah. Bisa terlihat ya, ini saya ambil satu contoh aja ya. Isu nomor 1, deskripsinya butuh persyaratan dikategorisasi sebagai sesuatu yang mandatori maupun yang opsional. Kemudian pengaruhnya apa? Tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Pelaporan tanggal 4 Februari dan dilaporkan oleh Ryan, kemudian ditangani oleh Stephen, dan prioritasnya H atau high. Dan selesainya tanggal diharapkan tanggal 8 sudah selesai, dan statusnya saat ini close. Jadi sekarang kita sudah melabelkan semua persyaratan tersebut. Nah, kalau yang kedua ini masih open ya, jadi belum selesai. Ini akan membantu kita untuk men-tracking, memonitor permasalahan yang kita temui selama jalannya proyek. Saya berikan satu contoh praktek yang bagus ya. Manajer proyek seringkali dihadapkan pada tantangan, terutama dalam mengelola pemangku kepentingan. Kadang-kadang mereka tidak bisa memenuhi permintaan dari mereka. Nah, jadi untuk bisa menangani situasi tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita coba antisipasi. Jadi dari depan kita buat pernyataan-pernyataan, misalnya dalam kontrak kita bilang bahwa kita tidak bisa memenuhi kalau ini, kalau 1, 2, 3, gitu ya. Jadi di kontraknya harus jelas. Yang kedua, kita jelaskan akibatnya. Misalnya saya ambil contoh, anggap aja kalian lagi bikin software sebagai developer. Kemudian tahu-tahu si customer kita itu bilang, saya mau mengubah, saya minta ada tambahan data ABCDEFG, padahal database-nya kamu udah selesai. Kamu udah selesai gitu, ngerancang database-nya. Nah, berarti kalau ngerancang database itu, permintaan dia itu membuat kita harus seperti membuat dari awal. Nah,
Hal semacam ini tentu akan sulit kita bisa penuhi kan untuk customer kita. Oleh karena itu, kamu harus bisa menjelaskan kepada si pendana kita itu, si customer kita itu bahwa oke, kalau ini mau dipenuhi, mungkin pertama, silakan bayar lebih gitu ya, terutama. Kedua, nanti ini selesai softwarenya lebih lama. Ketiga, kita seperti ngulang dari awal ya. Jadi kita udah kasih tahu dulu. Nah, jadi tinggal terserah dia apakah betul mau membuat perubahan itu atau tidak ya. Dan jangan lupa ya, ini seringkali nih kalau dalam proyek software, kamu itu harus dari depan sudah bilang bahwa ini skopnya, jika di luar dari ini berarti kamu ada biaya tambahan ya, untuk melindungi kalian. Karena kan nggak mungkin kalian mengerjakan software development tapi tidak dibayar tambahan gitu ya, kalau misalnya jam kerjanya menambah. Oke? Baik, yang ketiga, kita juga harus punya rencana darurat. Jadi kalau daruratnya mesti gimana kita tangani, ya kita harus coba buat dari awal gitu ya, supaya jangan sampai kita betul-betul malah jadi kacau ya. Semoga kalian masih ingat gitu ya contoh-contoh yang saya berikan, seperti proyek-proyek yang bengkak dananya jadi 2 kali lipat. Ya kan itu susah sekali gimana cara mendanainya ya. Jadi sebetulnya tim pengembangnya itu berdarah-darah gitu ya, kehabisan uang untuk menangani satu problem tersebut. Oke, berikutnya hindari surprise atau kejutan ya, dengan kita selalu mengantisipasi semua perencanaan kita. Dan yang terakhir adalah mengambil sikap. Apakah kita mau tegas atau kita mau menuruti, ya itu harus kalian pikirkan dengan baik. Kalau menurut saya sih kembali semuanya harus pada kontrak. Jadi kalian harus hati-hati dengan kontrak itu, tidak sembarangan kalian buat, ataupun kalian tidak iya-iya aja, tapi kalian periksa dengan sedetil mungkin. Yang terakhir, langkah keempat adalah controlling stakeholder engagement atau mengendalikan keterlibatan dari stakeholder. Nah, Anda tidak mungkin dapat mengontrol pemangku kepentingan, tapi Anda bisa mengontrol tingkat keterlibatan mereka. Keterlibatan melibatkan dialog di mana orang mencari pemahaman dan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian bersama. Penting untuk mengatur suasana yang tepat di awal sebuah proyek. Bagaimana cara kita mengendalikan engagement atau keterlibatan stakeholder? Nah, kita biasanya pertama yang pasti harus ngundang, ya, supaya apa? Berpartisipasi aktif. Walaupun mungkin mereka tidak terlalu banyak komen, tapi asal hadir minimum, secara ofisial kita sudah melibatkan mereka. Kedua, manajer proyek harus menekankan bahwa dialog diharapkan pada pertemuan tersebut, termasuk teks atau sarana komunikasi apapun yang disukai oleh para stakeholder. Manajer proyek juga harus bertemu dengan stakeholder yang penting sebelum rapat dimulai untuk memastikan jalannya pertemuan itu akan baik, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak terduga. Jadwal proyek juga harus mencakup kegiatan dan hasil yang terkait dengan keterlibatan kepentingan. Contohnya survei, tinjauan, demonstrasi, dan penandatanganan. Jangan lupa, pada beberapa proyek teknologi informasi terutama, pemangku kepentingan penting itu diundang untuk menjadi bagian dari tim proyek Anda. Ya, ini saya kasih contoh misalnya Northwest Airlines ya, walaupun sekarang sudah berubah jadi Delta Airlines, ini mengembangkan sistem reservasi baru yang disebut ResNet. Ia mewawancarai agen reservasi untuk posisi sebagai programmer di tim proyek. Kenapa? Karena butuh seseorang yang memahami keseluruhan dari bisnis proses. Ya, bisnis proses dari bagaimana reservasi itu dilakukan. Oleh karena itu, agen reservasi lah yang paling tepat untuk dilibatkan dalam tim proyek. Northwest di dalam kasus ini memastikan bahwa kebutuhan pengguna dipahami dengan meminta mereka benar-benar mengembangkan antarmuka atau interface dari pengguna sistem. Seperti biasa, kita selalu membahas bagaimana kita menggunakan software ya untuk bisa mengelola stakeholder kita. Nah, sebetulnya banyak sekali perangkat lunak untuk produktivitas yang bisa membantu kita dalam komunikasi dan kolaborasi dengan para stakeholder. Saya sebenarnya sudah pernah tampilkan kepada kalian sebagai contoh menggunakan Basecamp, menggunakan Trello ya. Itu kan software-software yang ya memang ada yang berbayar dan yang free. Tapi yang pasti itu sangat membantu untuk kita berkoordinasi. Kita juga bisa menggunakan medsos ya untuk membantu melibatkan para stakeholder. Misalnya kita bisa pakai LinkedIn dengan yang ada ribuan grup untuk profesional manajemen proyek, dan kita juga bisa meminta masukan mereka untuk membuat kalau misalnya kita menemui masalah, kita bisa minta masukan mereka untuk bagaimana memecahkannya. Oke. Beberapa perangkat lunak manajemen proyek menyertakan fungsionalitas seperti Facebook, jadi ada link langsungnya ya untuk mendorong pembangunan hubungan dalam proyek, seperti memberikan pujian untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Sekian untuk topik
manajemen stakeholder, dan silakan kalian selesaikan untuk tugas kelompok yang sudah saya tuliskan di sini untuk melengkapi tugas besar kalian.